mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinuski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Halo guys, selamat Natal bagi kamu yang merayakannya dan selamat tahun baru 2021 juga. Kita harap hari-hari kalian selalu baik dan menyenangkan. Gak kerasa ya tiba-tiba besok udah Natal aja. Kita harap juga apa yang kalian harapkan bisa segera terwujud. Oke, jadi ini dalam suasana Natal spesial. Di sini kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan Natal. Biasanya di hari Natal identik dengan apa tuh? Pohon Natal dan juga Kado. iya, yang mana kado itu ditaruh di bawah pohon Natal. Biasanya kan dalam kado ada mainan. Permintaan mainan di hari Natal kan naik tuh. Banyak sekali orang-orang yang membeli mainan-mainan untuk anak mereka, sepupu mereka, saudara mereka, atau orang-orang tersayang mereka yang tentunya anak-anak. Kalau yang ngadu Kiko gitu ada nggak ya? Ada. Pastinya ya? ada ya. Kiko kan kesukaan anak-anak. Kita nggak disponsorin Kiko loh ya. Biasanya kalau kado mainan untuk Natal kan mainan yang seru, yang lucu, yang imut, yang bikin bahagia anak-anak. Nah di sini kita akan ngebahas mainan-mainan terseram yang mungkin nggak akan dicari orang-orang, terutama anak-anak saat Natal tiba. Nggak mungkin ini kita kasih mainan yang modelnya seperti ini. Nanti bukannya anak-anak bahagia tapi malah nangis, takut. Harusnya kan hari Natal itu bahagia. Malah kita kasih mainan yang wujudnya nyeremin, yang creepy. Kan nggak banget, nggak pas. Nah langsung aja kita bahas mainan-mainan terseram yang nggak diinginkan saat Natal tiba. Eits, bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya. Karena kalian bisa saja Ngompol di celana. mainan-mainan terseram yang enggak diinginkan anak-anak saat Natal. Yang pas bangun-bangun, aku nggak ingin buka kado kalau mainannya kayak gitu. Orang kadonya aja belum dibuka. Kok bisa tahu? Ya kali aja kan pas dibuka ada mainan yang pertama nih. Yang kayak yang pertama ini namanya adalah Musical Jolly Chim. Atau kalau kita nyebutnya nyimot creepy. Nyimot monyet mukanya. Nggak banget ini kalau untuk hadiah Natal. Nah bagi kamu yang pernah menonton Toy Story 3 pasti udah tahu mainan yang satu ini atau wujud mainan yang satu ini. Mainan ini bernama Jolly Chim dan sangat cocok kalau dimasukkan ke dalam karakter antagonis karena bentuk wajahnya yang sangat mengerikan. Usut punya usut, Musical Jolly Chim adalah sebuah mainan yang diproduksi oleh perusahaan Jepang Daishin CK dari tahun 1950 sampai 1970 di bawah nama Musical Jolly Chim itu sendiri. Udah lama ya, mainan 50-an loh. Ciri mainan ini adalah rompi kuning. Jadi Jolly Chim ini memakai rompi yang warnanya kuning, celana panjang putih merah, dan kedua tangannya yang memegang simbal. Badem. Jika tombolnya di switch on, maka tangannya akan gini-gini. Maksudnya simbal kan alat musiknya itu toh. Iya, Jadi yang simbal itu bunderan. itu bunderan itu kayaknya ya. Kalau kita salah bunderannya jadi bawah. Jika tombol di atas kepala ditekan atau di switch, boneka ini akan meringis memamerkan giginya, diiringi kedua bola mata yang keluar masuk dari soketnya. Gini terus mentolo gitu ya, melotot gitu ya. Jadi matanya bisa keluar gitu. Ada karetnya. Usut punya usut, kepopuleran mainan Jolly Chim ini puncaknya ada di tahun 1960-an, dimana ada banyak sekali produsen mainan yang memplagiat mainan ini, mulai dari Amerika, Cina, sampai negara lain, dan dibumbui dengan nama-nama yang berbeda. Dikasih namanya beda-beda biar membedakan, nggak terlalu kayak niru-niru banget, padahal wujudnya sama aja. Nama-namanya seperti Wind Up Monkey Playing Cymbal dari Russ, R-U-S-S. Terus ada juga Peppy Tumbling Monkey with Cymbals dari Yanomen Toys, Clockwork Musical Monkey with Clashing Cymbals, Musical Monkey, Magic Monkey, Jolly Chim, dan Charlie Chim dari Lincoln. Waduh, namanya ya susah banget ya bahasa Inggris. Maaf kalau ada yang kepleset atau yang salah, kalian benerkan aja di bawah. Maklum, ilat Jawa. Nah jadi mainan-mainan tiruan itu tadi sepenuhnya nggak berbeda jauh dengan fisik Jolly Chim original atau yang asli. Cuman dibeda-bedakan aja dari segi pakaiannya. Aslinya
sama, mukanya sama, Bentuknya sama. iya, nyemot juga. Nah, jadi produksi non originalnya itu atau mainan tiruannya ini hanya membuat rompi dan celana panjangnya itu dengan varian lain agar nggak terlihat mirip, beda dikit lah. Dan kalau kita pikir-pikir, kalau kita lihat-lihat, aneh juga ya, masa boneka yang wujudnya seperti itu, nyemot yang ngeri, creepy, bisa laku keras di pasaran, banyak yang minat. Nah, itu dia tadi Jolly Chim, mainan yang mungkin nggak diinginkan anak-anak saat Natal. Apakah kalian kepikiran juga untuk ngadu mainan yang seperti ini di hari Natal? Tulis aja di bawah. Next ke mainan yang kedua. Ini kalau menurut kita lebih creepy dari Jolly Chim. Iya. Namanya adalah boneka bayi yang merangkak. Seolah-olah mainan ini meniru bayi yang merangkak. Ada loh teman kita yang takut mainan-mainan bayi gitu. Tapi dia punya mainannya. Aneh kan? Aneh. Usut punya usut boneka yang terlihat creepy dan meniru bayi merangkak ini telah dipatenkan pada tahun 1871 dan disebut creeping baby doll atau boneka bayi yang merangkak. Udah lama ya, 1871 loh. Kapan itu? Kita belum lahir itu. Belum, jauh itu. Jauh Itu ya? buyut kita keberapa itu? Aduh, 1871 loh. Konon boneka ini merupakan mainan dari era Victoria, periode pemerintahan Ratu Victoria dari 20 Juni 1837 sampai kematiannya pada tanggal 22 Januari 1901 yang menggambarkan bayi yang merangkak. Kita lihat dari gambarnya serem loh, apalagi mainan jadul banget ini. For your information juga, usut punya usut, konon orang Victoria ini tahu cara membuat alat peraga horor yang berkualitas. Seperti yang kita tahu, boneka ini merupakan boneka yang meniru bayi yang sedang merangkak. Tapi meskipun mainan ini berfungsi baik sebagai mesin, sayangnya boneka ini memiliki beberapa kekurangan yang enggak disukai anak-anak. Kenapa kok bisa gitu? Karena ya wujudnya aja udah serem, udah creepy. Selain itu, mainan ini juga berat dan kurang interaktif. Jadi interaktifnya kalau cuma dinyalain aja, kok diem-diem bayi ya nggak ngapa-ngapa. Iya Iya, kalau bener. dinyalain baru merangkak Gerak ya. kalau nggak dinyalain terus gini sendiri ya. Serem. Merangkak seperti seolah-olah sedang mengejar kalian, mencari kalian, menangkap dan bahkan memakanmu hidup-hidup. Wih. Jadi sebagian anak itu memiliki ketakutan seperti itu. Gak mau nanti dia malah makan aku lagi. Orang dewasa mah ini cuma mainan. Tapi kalau mau ngadu mainan kayak gini ya pikir-pikir lagi sih. Bukannya anak seneng malah Nangis. cenger. Nah, itu dia tadi mainan creeping baby doll atau mainan bayi yang merangkak dari era Victoria tahun 1800-an. Wah, lama banget itu pokoknya. Gimana menurut kalian mainan yang satu ini? Apa yang dicoba? Kalau menurut kita skip aja ini mainan. Lanjut lagi ke mainan yang ketiga. Di sini ada boneka berwajah 1000 yang namanya adalah Hugo. Usut punya usut, pada tahun 1975 sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bernama Kenner merilis mainan yang namanya Hugo, Man of 8,000 Faces, si pria berwajah 1000. Wih, banyak amat mukanya. Namanya aja udah serem ya, apalagi bentuknya. Konon mainan ini diperuntukkan untuk anak-anak yang usianya 5-11 tahun dan memberikan anak kemampuan untuk mempraktikkan teknik penyamaran. Oh, berarti bisa di custom gitu ya mukanya, bisa Bongkar pasang gitu ya. Nah, intinya wajahnya bisa diubah-ubah guys, sesuai keinginan kalian. Usutnya usut, Hugo adalah kepala manekin vinil yang tingginya 12 inch tanpa tubuh bagian bawah. Kepalanya dibuat dari karet lembut serta lengannya diisi kapas. Ada badannya tapi nggak ada Setengah. bawahnya. Iya, setengah. Kirain cuma palanya doang. Dan jika kamu menarik tali yang diikatkan padanya, kamu bisa membuat lengannya Hugo bergerak dengan cara yang lucu. Gini. Nah, Kalau kita nggak custom mainan ini atau kita kasih aksesori wajah ke mainan ini, wujudnya hanya blong-blongan aja guys. Dia berkepala botak dengan mata psikotik yang mana itu seolah-olah terfokus pada korban yang bermain dengannya. Oh, berarti kita main, terus kita seolah-olah diawasi terus itu loh sama si boneka ini. serem ya. Kita diawasi terus sama si Hugo. Kamu adalah korbanku selanjutnya gitu. Dan anehnya lagi kan mainan ini bisa kita custom dengan potongan-potongan yang udah disediakan. Ada bermacam-macam, ada 1000 yang meliputi potongan rambut, dagu dan gigi palsu, hidung palsu, kacamata, bekas luka, kutil, penutup mata, perban, dan masih banyak yang lainnya lagi. Wah, sampai kutil-kutilnya ada loh. Wih, detail banget Iya, ya. dan itu nggak terlalu membantu. Maksudnya harus ada lem khususnya. Malah ribet lagi. Ini yang buatnya agak sedikit aneh. Nempel-nempel terus kayak apa banget toh? Ngeri loh, Ngeri, creepy loh. ngeri.
Apalagi kalau anak-anak nempelnya pakai lem nggak beraturan kan, wah wujudnya kamu bisa bayangin seperti apa. Selain itu juga mainan Hugo ini konon bisa menjadi teman istimewanya anak-anak. Itu sangat aneh karena memberikan mainan imaginary friend pada anak-anak bukanlah cara terbaik untuk membesarkan mereka. Nggak cocok dikasih mainan ini kepada anak-anak gitu. Kurang pas, apalagi masa-masa pertumbuhannya. Kayak mendidik yang lain gitu nggak sih? Usut punya usut menambahkan aksesoris custom itu tadi malah enggak membuat penampilan boneka ini jadi terlihat lebih menarik, tapi malah justru sebaliknya seremnya. Hugo ini jatuhnya kalau kita lihat habis di custom gitu kayak itu nggak sih? Kayak pasien yang habis di OP. Tahu kan OP? Tahu. Ya. Itu loh, memermak wajah. Dan juga kalau kita lihat lagi mirip makhluk mengerikan, makhluk creepy yang namanya Frankenstein. Dan boneka ini seolah-olah kayak mengawasi kamu, menatap kamu pas kamu memainkannya. Iyalah, orang gitu menolo botak Gini di depan gini kan. iya. Kok jadi takut. Dan pada akhirnya popularitas permainan Hugo ini nggak bertahan lama setelah tahun 1970-an. Mungkin karena lemnya yang nggak tahan lama loh, lemnya aja nggak tahan lama ya, atau wajahnya yang serem. Mainan ini perlahan menghilang dari pasar. Ya nggak bakal ada yang mau lah kalau kayak gini. Nggak ada yang menarik, apalagi muka bonekanya kayak gitu, nggak ada imut-imutnya sama sekali. Serem malah. Serem ini sangat-sangat nggak cocok kalau buat kado Natal. Anak-anak pun juga kayaknya nggak mau ya kalau ini jadi kado Natal mereka. Dan sekarang pun udah nggak ada. Itu udah tahun 70-an ya, ini 2020, 2021 ya. Udah ini mbah kita masih muda ini. Lanjut lagi ke mainan terseram yang keempat. Di sini ada yang namanya Little Miss No Name, nona kecil yang nggak punya nama. Usut punya usut, boneka aneh ini diperkenalkan dan dipasarkan pada tahun 1965 oleh perusahaan mainan yang bernama Hasbro. Konon boneka ini dimaksudkan untuk menarik perhatian gadis-gadis kecil biar suka. Soalnya ya ini boneka anak cewek seperti Barbie gitu, tapi ya beda jauh sama Barbie. Nah karena itulah Hasbro mengambil pendekatan yang nggak konvensional. Niatnya sih mainan ini dibuat manis dan terlihat seperti Barbie, imut seperti Barbie, tapi malah justru sebaliknya. Mereka mendandani boneka Little Miss No Name ini dengan pakaian yang compang-camping, lusuh, dan membuatnya terlihat seperti pengemis gadis kecil. Dengan mata besar dan enggak berkedip, serta ekspresi mulutnya yang sedih, air mata plastik besar di pipinya, dan lengan terulur kayak posisi gini, memohon, meminta-minta. Little Miss No Name ini kalau kita lihat secara keseluruhan jatuhnya kok kayak tragis ya, sedih gitu. Iya, kasihan. Intinya boneka ini seolah-olah kayak boneka yang nggak punya apa-apa. Nah pada dasarnya boneka ini dibuat untuk meminta cinta, kan tangannya tadi gini. Tapi ini jatuhnya bukan meminta cinta, tapi malah meminta belas kasihan. Dan kayaknya kok kalau dipikir-pikir gimana gitu ya. Masa anak cewek, anak gadis mainan seperti ini? Masa dibuat untuk mainan seneng-seneng? Kan nggak match. Tapi kan niatnya yang buat gitu, bukan meminta seperti maaf pengemis, tapi meminta cinta. Nggak sedang tapi sedih, malah kita nanti nangis. Ciri khas boneka Little Miss No Name ini adalah mata coklatnya yang besar. Dan usut punya usut, mata welas asih yang besar ini konon adalah bagian budaya pop di tahun 60-an. Dan fenomenanya cukup terkenal, menyebarnya cukup cepat. Boneka Little Miss No Name ini konon terinspirasi dari karya-karyanya Margaret Keane. Usut punya usut, setelah boneka ini masuk ke toko-toko, sayangnya penjualannya enggak seperti yang dipikirkan. Harusnya setong, tapi malah setung. Penjualannya low, agak kurang laku. Nah kan niatnya boneka ini dijual agar anak-anak gadis pada seneng. Wah, cute, ingin memeluk, ingin membeli, ingin menjadikannya teman kedua atau imaginary friend. Tapi malah kebalikannya guys, nggak gitu. Malah justru anak-anak gadis itu, anak-anak kecil pada takut sama mainan ini. Bahkan ada di antara mereka yang sampai menangis kalau lihat Little Miss No Name ini. Hasbro akhirnya memutuskan untuk memberhentikan produksi mainan ini setahun setelah dirilis. Itu dia, Little Miss No Name atau gadis kecil tak bernama. Ini juga nggak cocok ya untuk hadiah, apalagi hadiah Natal. Pasti anak-anak juga akan menangis kalau melihat mainan ini pas mereka membuka kado. Next ke mainan yang berikutnya, di sini ada yang namanya Baby Secret atau rahasia bayi rahasia. Balik lagi ke tahun 60-an, sepertinya di tahun itu adalah mimpi buruk bagi anak-anak. Kenapa kok bisa gitu? Karena ada mainan yang satu ini. Iya kah? Iya.
Jika Little Miss No Name tadi nggak cukup mengerikan, maka ada yang lebih mengerikan lagi. Tahun berikutnya ada mainan lagi yang dirilis nggak kalah serem dari Little Miss No Name. Namanya adalah Baby Secret. Boneka ini muncul di pasaran tahun berikutnya setelah Little Miss No Name. Wih, bertubi-tubi. Boneka iblis yang bernama Baby Secret ini dirilis oleh perusahaan Mattel pada tahun 1966. Dan kalau kita lihat-lihat, kok kayaknya boneka ini mengingatkan pada boneka yang serem lainnya ya, yang udah terkenal, yang ada filmnya, Chucky. Ya, Chucky kan bentukannya juga seperti ini. Temennya nih, jangan-jangan. Usut punya usut, boneka Baby Secret ini juga lebih dikenal dengan Yacker, Y-A-C-K-E-R, karena boneka ini memiliki kemampuan untuk mengobrol pada pemiliknya yang beruntung. Lebih baik kita nggak usah deh yang dapat yang bisa ngomong ya, malah ngeri. Duh, bubuk duh, kan gak lucu itu. Serem dah. Tinggi boneka ini adalah 45 cm atau sekitar 18 inci dan memiliki tubuh bayi yang lembut serta kepala vinil. Boneka ini memiliki pakaian gaun berwarna merah dan juga bib putih. Bib itu kayak gini loh, nih, yang ada di sini. Pakaian bayi yang zaman dulu. Ini tapi warnanya putih gini gitu. Terus di sininya itu ada tulisannya Baby Secret. Dan juga boneka ini memiliki mulut yang terbuka yang mana itu bisa bergerak-gerak pas boneka ini ngomong. Bisa am gitu. Komat kamit gitu. Komat kamit Mbah Dukun. Konon bisikan Baby Secret ini bisa kita dengarkan kalau mekanisme talinya ditarik. Bisikan itu terdengar sangat creepy dan seolah-olah seperti berasal dari dunia lain. Beberapa kata atau frasa yang boneka ini bisikan kayak gini. Aku ingin sesuatu, aku ingin tidur denganmu, ayo. Kata-kata aneh itu mungkin aja bisa menyebabkan mimpi buruk selama bertahun-tahun. Nggak berhari-hari, nggak berbulan-bulan, tapi bertahun-tahun. Sangat disturbing. Ini juga mainan yang nggak banget kalau dijadikan kado Natal. Lebih baik jangan deh. Mattel's new Baby Secret. She whispers just to you. Her lips really move. I want to tell you something. It's almost unbelievable. Get Mattel's new Baby Secret so you can have fun keeping secrets together. I know a secret to you. Next, ke mainan yang berikutnya atau yang terakhir, di sini ada yang namanya Furby, F-U-R-B-Y. Mungkin sebagian dari kalian yang lahir di tahun 90-an atau generasi 90-an pasti nggak asing lagi dengan mainan yang satu ini, karena ini juga keluarnya di tahun-tahun itu. Aku jujur sebenarnya juga pernah kayaknya lihat mainan yang satu ini. Pernah lihat sebelumnya. Pernah nongol di TV nggak sih ini? Iya kayaknya. Usutnya usut, Furby ini merupakan sebuah mainan elektronik robot yang menyerupai hewan aneh. Mirip burung hantu tapi bukan burung. Hah? Hibrida atau persilangan monster burung dengan mata yang besar ini membuat orang-orang takut. Konon Furby ini memiliki kecenderungan untuk berbicara tengah malam, berkedip sepanjang waktu, dan suka digelitik. Usut punya usut, mainan Furby ini pertama kali muncul di toko Amerika Serikat pada tahun 1998. Dan di saat itu juga langsung memicu kehebohan. Dalam kurun waktu 3 tahun aja, mainan ini udah laku 40 juta unit loh. Mungkin makanya mungkin karena dia bisa bicara, bisa diajak bicara, bisa ngomong sendiri, dan bentuknya ya walaupun serem tapi ya agak lucu sih. Iya, unik ya. Unik, apalagi mirip Owl. Mainan yang menyerupai burung hantu ini dapat berbicara dan kadang bisa hidup dengan sendirinya. Ada beberapa laporan yang mengakui kalau Furby ini berbicara pada pemiliknya pada malam hari, bahkan setelah baterainya dilepas. Baterainya udah dicopot loh. Kok bisa ngomong? Kalau Furby bisa ngomong, pasti tak akan bohong. Kalau yang satu ini masih bisa lah, nggak ngeri-ngeri amat. Tapi kalau yang itu tadi beneran gitu ya serem sih. Karena ya mainannya laku keras, 40 juta unit terjual hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Mungkin sampai saat ini mainan Furby ini masih ada. Kalau masih ada bisa kalian komen di bawah. Kalau laku-laku terus kan ya pastinya produksi terus loh dong. Kalau vlog ya satu. Nah itu dia tadi guys, mainan-mainan terseram yang mungkin aja nggak diinginkan atau dicari-cari orang, terutama anak-anak saat Natal tiba. Kalau ginian dijadikan kado kayaknya nggak deh. Natalnya jadi nggak bahagia tapi malah
sedih ya karena ada boneka-boneka serem itu tadi. Tapi gimana dong? Menurutmu yang paling serem yang mana? Yang itu yang boneka berwajah seribu. Oh, yang Hugo itu tadi. Iya. Kalau aku yang bayi merangkak, top of the top bayi merangkak. Yang kedua Little Miss No Name, yang ketiga Baby Secret, yang keempat itu tadi Hugo, Iya. yang kelima Jolly Jim, yang terakhir ini Barbie. Pokoknya paling serem bayi merangkak. Soalnya udah lama banget dan enggak banget. Masa mainan kayak gitu. Waduh, enggak, aku enggak mau lah. Tapi ngeri loh wajahnya. Apalagi udahlah, enggak usah dibicarain. Takutnya ada kelatak gitu. Nah, gimana menurut kalian sendiri? Manakah mainan-mainan terseram yang menurut kalian ngeri, yang mungkin kalian nggak inginkan pas saat Natal tiba? Atau jangan sampai deh mama atau papaku mengasih hadiah seperti ini. Tulis aja di bawah. Nah, mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada video spesial kali ini. Sekali lagi selamat Natal bagi kamu yang merayakannya. Semoga Natal kalian bahagia dan penuh sukacita. Dan juga selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun depan, tahun 2021 ini, kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan Miss Rona segera hilang dari muka bumi, biar semuanya normal lagi ya. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya.